Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat Islam, nikmat keimanan, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga kita dapat kembali bertemu di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kita senantiasa memanjatkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu di dalam kehidupan ini kita semua pasti pernah bercanda, baik itu dengan teman, kerabat, saudara ataupun orang-orang yang pernah kita temui di dalam kehidupan ini. Bercanda tidak dilarang, bahkan jika dilakukan dengan memperhatikan waktu dan kondisi yang tepat dan memperhatikan adab-adab Islam. Dengan bercanda, seseorang itu dapat memperkuat persaudaraan di antara kaum muslimin yang lain dengan muslim yang lainnya. Namun, terkadang candaan tersebut dapat menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin yang terkadang bermula dari candaan yang tidak dapat diterima. Maka hendaknya kita semua untuk kembali memperhatikan adab-adab kita ketika kita sedang atau akan bercanda dengan teman-teman kita. Dikarenakan terkadang tanpa diri kita sadari bahwasannya candaan yang terus-menerus kita lakukan dengan teman-teman kita membuat teman-teman kita merasa tidak nyaman dengan kita, merasa tidak senang ketika berada di dekat kita. Sehingga menimbulkan permusuhan, bahkan sampai menimbulkan perkelahian. Maka hendaknya seseorang ketika ingin bercanda dengan temannya, hendaknya ia kembali memperhatikan adab-adabnya ketika ia bercanda. Dan bagi orang yang diajak bercanda, hendaknya ia bersabar di atas candaan temannya tersebut. Dan pada kesempatan khutbah kali ini, saya akan membawakan beberapa adab-adab. Saya akan menyebutkan beberapa adab-adab di dalam bercanda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Langsung saja kita masuk ke dalam adab yang pertama, yaitu bercanda hanya pada saat waktu dibutuhkan saja dan tidak menjadi mayoritas di isi kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tuktsirid dhahik fa inna kathratat dhahiki tumitul qalb." Dan janganlah kalian sering tertawa, dikarenakan sering tertawa itu dapat mematikan hati. Dan bahwasannya tujuan dari bercanda adalah untuk memperkuat tali persaudaraan di antara kaum muslimin, melampangkan dada dan memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang yang kita ajak bercanda. Dan hendaknya bercanda itu dilakukan dengan memperhatikan waktu dan kondisi dan tidak menjadi mayoritas di isi kehidupan kita sehari-hari. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu tidak menjadikan Allah, Al-Quran, Rasulullah dan apa-apa saja yang berkaitan dengan agama Islam sebagai bahan candaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul aballahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un."
la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jika engkau bertanya kepada mereka, sungguh mereka akan berkata, sesungguhnya kami hanya bermain-main, berbincang-bincang dan bermain-main. Maka katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kalian berolok-olok? La ta'tadiru, janganlah kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dan ketahuilah bahwasannya gurauan itu juga tidak boleh mengandung dosa dan hal-hal yang dapat memutus silaturahmi. Ibnu Hibban rahimahullah mengatakan, candaan yang terpuji adalah candaan yang tidak mengandung hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala serta tidak mengandung dosa dan hal-hal yang dapat memutus silaturahmi. Kemudian ada yang selanjutnya, yaitu tidak menghibah saudara kita sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaghtabib ba'dukum ba'dan an yuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim." Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya, karena bisa jadi janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lainnya. Maukah salah satu dari kalian memakan daging saudaranya yang telah mati? Tentu kalian tidak menyukai hal tersebut. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ghibah ialah kita menyebut tentang saudara kita yang sedang tidak berada di dekat kita dengan hal-hal yang ia tidak sukai. Kemudian ada yang selanjutnya, yaitu termasuk juga di dalamnya untuk tidak mengejek atau mencela saudara kita sesama muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat sebelumnya, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lainnya, karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula kaum wanita mengejek wanita yang lainnya, karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada mereka. Janganlah kalian menjelek-jelekan diri kalian sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Dan seburuk-buruk panggilan adalah kefasikan setelah keimanan. Dan barang siapa yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian ada yang selanjutnya, yaitu tidak berdusta di dalam candaan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam dengan kecelakaan bagi orang yang bercerita dusta dengan tujuan membuat orang lain tertawa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengancamnya sampai 3 kali. Wala yuhaddithu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu 3 kali. Kecelakaan bagi orang yang bercerita dusta dengan tujuan membuat orang lain tertawa. Kecelakaan baginya. Kemudian termasuk juga adab di dalam bercanda, yaitu tidak menertawakan saudara kita yang sedang tertimpa oleh musibah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih besar daripada itu, kecuali akan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum wa lisainil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanihi wa ashkuruhu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtagu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk juga adab-adab di dalam bercanda, yaitu tidak menakut-nakuti saudara kita sesama muslim dan tidak menyembunyikan barang miliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhillu li muslimin ay yurawi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudaranya dan tidak menakut-nakuti saudaranya muslim yang lainnya.
Hadis riwayat Abu Daud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil rahimahumullah. Dan Nabi SAW juga melarang untuk seseorang itu agar tidak menyembunyikan barang milik saudaranya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, la ya'khudhanna ahadakum mata'an akhihi la'iban wala jaddan. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil atau menyembunyikan barang milik saudaranya, baik itu dengan bermain-main saja atau dengan bersungguh-sungguh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Adapun adab yang selanjutnya, dan ini merupakan poin terakhir yang akan saya sebutkan pada kesempatan khutbah kali ini, yaitu tidak menjadikan nikah, talak, dan rujuk sebagai bahan candaan. Dikarenakan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya ada 3 hal yang kesungguhannya dianggap sebagai kesungguhan dan candaannya dianggap juga sebagai kesungguhan, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya jika akad nikah telah terpenuhi seluruh syarat-syaratnya, maka akad nikah tersebut telah dihukumi sah, meskipun orang-orang yang terlibat di dalamnya mengatakan bahwasannya kami hanya bergurau. Dan demikian pula bagi seorang suami yang mengatakan talak kepada istrinya, kemudian tertawa dan mengatakan aku tadi hanya bergurau, maka talak telah jatuh kepada istrinya. Semoga pada apa yang saya sampaikan pada kesempatan khutbah kali ini dapat menjadi manfaat bagi seluruh kaum muslimin dan dapat mengingatkan kita semua untuk kembali memperhatikan adab-adab kita ketika kita sedang bertanda dengan teman-teman kita. Dikarenakan ada beberapa candaan yang jika kita melakukannya, yang jika seseorang bercanda dengan hal tersebut, maka akan membuat seseorang itu jatuh ke dalam dosa besar, bahkan membuat seseorang itu jatuh ke dalam kekafiran. Na'udzubillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.